Indonesia telah mengalami resesi di tahun 2020. Apa yang harus saya lakukan sebagai karyawan dan sebagai profesional? Temukan jawabannya pada video kali ini. Tonton terus sampai habis ya. Bertemu kembali dengan saya Benny Santoso dari Uangpedia. Saya membuat dua video, yang pertama untuk pengusaha dan kemudian yang kedua untuk karyawan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat mana yang tepat untuk Bapak Ibu. Untuk karyawan atau profesional, paling tidak ada 5 langkah yang bisa Bapak Ibu Saudara semua lakukan. Kita akan lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah tetap tenang Bapak Ibu Saudara semua. Jadi jangan gara-gara pengumuman bahwa sudah terjadi resesi, kita gelisah, kita takut. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Saya tulis paling tidak ada 5 alasan kenapa kita harus tetap tenang. Alasan yang pertama, resesi itu adalah gambaran masa lalu. Jadi resesi itu menggambarkan yang terjadi pada bulan Januari 2020 sampai Juni 2020. Sama sekali tidak menggambarkan masa depan, menggambarkan masa lalu. Jadi masa lalu sudah ada yang namanya perlambatan ekonomi. Itu yang mau digambarkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa resesi itu akan terjadi di masa depan. Tidak, resesi itu sudah terjadi. Jadi resesi itu sama seperti kalau kita tes darah dan untuk melihat misalkan ada asam urat atau kolesterol. Jadi kita lakukan tes dan kemudian dari hasil tesnya diberitahu, asam urat atau kolesterol sudah terjadi, bukan akan terjadi di masa depan, sudah terjadi. Jadi ini hanya menyatakan bahwa ada perlambatan di tahun 2020 dari Januari sampai Juni 2020. Sama sekali tidak menggambarkan masa depan. Apakah masa depannya bisa lebih baik? Bisa. Apakah masa depannya bisa lebih buruk? Bisa. Tapi paling tidak di awal tahun ini, 6 bulan pertama ini, kita sudah mengalami perlambatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan masa depan. Masa depan itu tergantung kita, apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Malah ini adalah awal. Jadi ketika kita tahu bahwa ada perlambatan, kita harus lakukan sesuatu. Jadi hanya seperti itu, sesimpel itu. Alasan yang kedua kenapa kita harus tetap tenang adalah karena ini sudah diprediksi. Begitu ada COVID dan kemudian terjadi lockdown di beberapa tempat, kita tahu pasti akan terjadi perlambatan ekonomi. Dan ternyata sudah dibuktikan bahwa prediksi itu benar. Jadi tidak ada terkejut, tidak ada kaget, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar yang diperkirakan. Semuanya sudah diperkirakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Harus tetap berjaga, tapi tidak takut. Itu alasan yang kedua, kenapa kita harus tetap tenang. Alasan yang ketiga, kita tahu bahwa penyebabnya jelas. Tahun 98 penyebabnya adalah fundamental ekonomi yang bobrok. Itu susah untuk dibenahi. Tahun 2008 penyebabnya adalah Amerika batuk-batuk. Dan kita tahu bahwa dengan cepat itu akan terjadi perubahan dan kita akan pulih. Tahun ini Bapak Ibu penyebabnya adalah COVID-19. Jadi gara-gara ada lockdown, maka semuanya jadi melambat. Kalau nanti sudah dibuka lagi, maka ekonomi akan kembali lagi berlari dengan cepat. Sudah tahu penyebabnya, tinggal tunggu kapan penyebabnya itu akan selesai. Menurut perkiraan sih, katanya Pak Erick Thohir, awal tahun 2021 sudah akan ada imunisasi, vaksin massal sudah untuk COVID ini.
Jadi paling tidak di awal-awal itu mungkin akan kembali normal. Jadi kita tahu bahwa ini cuma seperti itu. Penyebabnya juga sudah jelas, cara penyelesaiannya juga tidak terlalu sulit. Bagaimana dengan kalau terjadi sesuatu dengan luar negeri? Saya cuma mau ingatkan, penggerak utama ekonomi di Indonesia adalah konsumsi. Selama orang-orangnya masih makan, maka yang terjadi adalah ekonomi kita akan terus berputar. Kemudian kenapa kita harus tenang? Yang keempat adalah sudah ada tindakan perbaikan. Jadi pemerintah sudah melakukan ketika saya buat rekaman ini, yang ceritanya lagi seru adalah akan ada bantuan langsung tunai untuk para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta yang akan diberikan mulai September. Selama setiap orang kurang lebih 600.000 ya, selama 4 bulan kurang lebih 2,4 juta, dan itu akan ada uang sekitar 33 triliun beredar. Ada perbaikan, dan kita tahu satu-satunya yang bisa mengalahkan resesi adalah uang yang berputar, daya beli yang tetap dijaga, dan pemerintah sudah lakukan. Ada stimulus ekonomi, ada perhatian yang luar biasa terhadap kesehatan. Semuanya menurut saya tidak akan ada masalah. Jadi tetap tenang, jangan takut. Yang kelima, ini yang kemarin saya lihat, begitu ada pengumuman COVID, pasar saham bereaksi positif. Jadi saham-saham awalnya itu turun tajam, kemudian dia naik lagi. Nah, gambar grafiknya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Apa artinya? Artinya awalnya masyarakat itu yang panik, dia jual sahamnya, kemudian diambil oleh beberapa orang yang menganggap itu positif. Ternyata yang menganggap ini negatif dengan yang menganggap ini positif, lebih banyak yang menganggap ini positif. Pasar juga menanggapi dengan positif. Artinya akan ada sesuatu yang luar biasa. Itu menyebabkan kita tidak perlu takut. Poin yang kedua adalah menjaga pengeluaran. Ingat, ini masa resesi, jadi gaya hidupnya adalah gaya hidup resesi, bukan gaya hidup resepsi. Artinya, beberapa pengeluaran yang tidak harus dikeluarkan, yang nggak usah dikeluarkan. Jadi kalau dulu sering beli makanan-makanan yang mahal, mungkin sekarang nggak perlu mahal. Yang sehat tetapi terjangkau. Menurut saya, dengan melakukan itu kita sudah membuat uang kita itu tidak habis dengan cepat. Jadi sebisa mungkin hemat uang kita. Rencana sih, perkiraan sih akan ada kurang lebih 3 bulan, 6 bulan lah kita masuk kondisi yang tidak baik. Tapi kalau hal yang buruk terjadi bisa agak lebih lama kan? Oleh karena itu kita harus bersiap kalau yang buruk terjadi. Kalau nanti ternyata lebih cepat, kan nggak apa-apa. Berarti kita masih ada uang yang bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Jadi sebetulnya mindset kita, pola pikir kita, kalau tidak harus dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Kalau memang harus, ya dikeluarkan. Jadi jangan juga kalau waduh nggak mau mengeluarkan untuk apapun, jangan. Tetap kalau harus dikeluarkan, dikeluarkan. Tapi kalau bisa tidak dikeluarkan, tidak usah dikeluarkan. Jadi dengan demikian kita potong semua yang menurut kita tidak penting atau bisa ditunda. Salah satunya sekali lagi tadi katakan makan enak, beli pakaian, beli aksesoris, beli hal-hal yang tidak utama, itu kalau bisa jangan dulu. Jadi pastikan kita punya gaya hidup, itu gaya hidup resesi. Nggak lama kok. Tapi kalau nanti itu terus bertahan, ya bagus. Berarti kita punya banyak sisa uang yang bisa digunakan untuk yang lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan penghasilan. Ada kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu, akan ada uang banyak di pasar. Artinya akan ada banyak pembelian barang dan jasa. Jadi ketika saya buat video ini, baru aja Pak Erick Thohir mengatakan akan ada uang kurang lebih 33 triliun, itu dibagikan kepada para pekerja yang punya gaji kurang dari 4 juta. Dan itu akan diberikan dalam waktu 4 bulan. Ada 33 triliun berputar. Itu luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan kesempatan itu. Ambil. Tapi bisnis apa? Kita tahu bahwa tidak semua bisnis
itu buruk loh Bapak Ibu. Meskipun resesi seperti ini, ada bisnis-bisnis yang tetap bertahan lama. Coba lihat tabel di bawah ini ya, di sekarang ini ya Bapak Ibu. Dari situ kita bisa terlihat bahwa meskipun resesi, tetap ada yang naik. Yang turun ada. Yang turun apa? Transportasi turun. Karena orang tidak lagi perlu bekerja lewat melalui naik mobil atau naik angkutan kan. Terus kemudian apalagi yang naik? Apalagi yang turun? Hotel, rumah makan. Itu turun Bapak Ibu. Tetapi yang naik adalah pertanian. Kenapa pertanian naik? Karena tetap orang butuh makan. Kenapa pertanian naik? Karena impor dibatasi sehingga buah-buah harus beli lewat para petani ini. Jadi mereka diuntungkan. Yang diuntungkan lagi adalah informasi, komunikasi. Bagaimana kita harus bekerja di rumah, kita ada sekolah lewat di rumah. Maka yang terjadi perlu beli yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Jadi uangnya nanti juga akan beredar tidak jauh dari sana. Makan. Kita harus siapkan. Ada banyak, kalau kita mau bisa jualan makanan Bapak Ibu, itu akan menguntungkan buat kita. Jangan yang aneh-aneh, jangan jualan aksesoris. Karena menurut saya aksesoris orang nggak akan terlalu tertarik sekarang. Mereka lebih tertarik yang bisa dinikmati, konsumsi menurut saya, dan jasa-jasa yang langsung berhubungan. Jadi coba cari bisnis yang berkaitan dengan itu, maka hasilnya akan luar biasa. Yang keempat, itu rebalancing portfolio atau aset kita. Kita tahu bahwa ada aset itu yang bagus pada saat resesi, ada aset yang tidak bagus saat resesi. Aset yang bagus saat resesi adalah emas. Tapi resesi seperti ini, emas harganya sudah naik. Bisa naik lagi atau tidak? Bisa. Tapi bisa turun atau tidak? Bisa. Kalau menurut saya, emas waktunya dijual hari-hari ini, digantikan dengan yang lain. Sudah hasilnya udah luar biasa kalau kita mulai dari beberapa bulan yang lalu. Jadi sekarang mestinya sudah waktunya jual, kemudian kita ambil yang lain. Ambil apa? Pada saat resesi yang harganya murah adalah emas, pada saat resesi awal emas. Pada saat resesi seperti ini, itu adalah yang murah, itu adalah properti. Yang murah adalah saham. Jadi kita bisa mulai masuk ke situ, atau reksadana saham. Kita bisa masuk ke situ, Bapak Ibu. Emas yang sudah kita punya dijual, kemudian dibelikan yang lagi turun. Itu namanya rebalancing. Artinya yang sudah naik dijual untuk diambil keuntungan, kemudian dibelikan yang lagi di bawah. Kalau itu dimanfaatkan, engkau juga akan bisa dapat keuntungan. Dan itu paling tidak akan ada tambahan ketika nanti kondisi ekonomi kembali lagi pulih. Akan ada luar biasa. Waktu pulih, saham akan naik, properti akan naik. Jadi belinya mestinya sekarang, bukan ketika nanti waktu naik. Itu yang harusnya kita pikirkan. Yang kelima adalah memberi bantuan orang lain. Jadi ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung kita. Jadi mereka mungkin punya masalah, makan aja susah, mau bisnis ya ada bisnis kecil, nggak bisa lancar. Yang bisa kita lakukan apa? Bantu mereka. Itu kan tanggung jawab pemerintah. Mungkin beberapa orang berkata demikian. Iya sih, tapi itu kan juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Tolong di mana kita bisa menolong. Tidak semuanya bergantung kepada pemerintah. Jadi kalau memang mereka nggak bisa makan, kita beri makan. Kalau mereka nggak bisa sekolahkan anaknya, sedikit kita bantu. Kalau mereka jualan dan ternyata mereka tidak bisa jual, kita beli. Kalau mereka ingin mengembangkan, kita bantu sedikit. Kalau mereka lagi bingung bagaimana caranya menambah keterampilan, kita ajari mereka untuk menambah keterampilan. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena kalau orang-orang seperti ini juga ekonominya ikut berputar, maka yang terjadi perputaran ekonomi kita akan cepat dan kita akan meningkat, tidak akan lagi resesi pada triwulan berikutnya. Jadi ada 5 hal yang ada pada video saya kali ini. Yang pertama adalah tetap tenang. Ini biasa, ini normal, pasar bereaksi positif, jadi tenang saja. Yang kedua, gaya hidupnya diubah menjadi gaya hidup resesi sementara. Kalau mau seterus resesi ya nggak masalah sih. Yang ketiga adalah tingkatkan penghasilan, potensi sangat besar, ini kesempatan mungkin sekali selama 10-15 tahun akan ada uang demikian banyak, mudah diberikan oleh pemerintah.
kita harus lakukan itu. Yang keempat, kalau punya aset, rebalancing. Yang sudah naik dijual, diganti yang lagi turun. Yang kelima, beri bantuan. Kalau itu yang terjadi, 3 tahun, 6 tahun, 3 bulan, 6 bulan lagi, hidupmu akan jadi lebih luar biasa. Resesi mulai selesai dan kau lihat, hidupmu akan ada tambahan-tambahan yang luar biasa. Engkau akan melihat bahwa resesi ini bukan membuat engkau tambah buruk, tapi tambah baik, bahkan amat sangat baik. Itu sedikit dari saya. Simak terus kiat-kiat luar biasa dari Uangpedia bersama saya, Benny Santoso. Sampai jumpa di lain kesempatan.